Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kisah ini dengan bersyalawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernahkah kita mendengar kisah nyata tentang seorang pria biasa yang justru dipilih oleh wanita bangsawan untuk menjadi suaminya? Arfan menatap bayangan dirinya di kaca pintu gedung megah kampus internasional di Taipei. Angin musim gugur menyapu jaket tipisnya yang mulai usang. Di tangan kirinya tergenggam map kertas presentasi, dan di tangan kanan ada botol air mineral yang selalu ia bawa dari rumah kontrakannya. Hari itu, ia dijadwalkan mempresentasikan proyek kelompok tentang etika bisnis lintas budaya. Sebuah tugas penting yang membuatnya nyaris tak tidur semalaman. Gedung itu megah, tangga marmer, lampu gantung kristal, dan lorongnya sunyi dengan aroma kopi mahal dari kafe kampus. Ia melangkah mantap ke depan kelas. Tapi di depan pintu, langkahnya mendadak terhenti. Seorang gadis berdiri memandangnya tanpa senyum. Lin Wei. Gadis itu adalah teman sekelasnya. Anak tunggal dari keluarga konglomerat properti terbesar di Taiwan. Wajahnya menawan, postur tubuhnya anggun, dan pakaian yang ia kenakan selalu berkelas. Namun hari itu, wajahnya tampak berbeda. Tegang, serius, bahkan sedikit gugup. Arfan membuka suara pelan. Ada apa, Lin Wei? Lin Wei menatap matanya dalam-dalam, lalu berkata dengan suara yang nyaris bergetar. Aku harus bicara sekarang, sebelum kamu dijodohkan sama perempuan Indonesia yang lain. Arfan mengernyit. Maksudmu apa? Aku ingin kamu jadi suamiku. Hari ini juga. Waktu seakan berhenti. Suara langkah mahasiswa lain, bunyi pintu otomatis, dan dering notifikasi kampus semuanya lenyap. Arfan mematung. Wajah Lin Wei tak menunjukkan keraguan. Tapi di dada Arfan, gemuruh rasa bingung dan malu menumpuk seperti ombak pasang. Ia hanya mampu berbisik pelan. Astagfirullah. 2 tahun lalu, Arfan masih berdiri di tengah ladang sawah di pinggiran Sleman, tempat ia membantu ayahnya mencangkul tanah selepas pulang sekolah. Ia tidak pernah bermimpi akan menginjakan kaki di Taiwan, apalagi belajar di universitas paling prestisius di sana. Namun, surat dari kedutaan tiba di pagi yang sepi, membawa berita tentang beasiswa penuh yang membuat ibunya menangis haru. Jaga diri baik-baik, Fan. Jangan lupa sholat, jangan tertarik sama dunia. Pesan ibunya sambil menyelipkan sepotong sajadah kecil ke dalam koper biru tuanya. Kehidupan barunya di Taipei tidak mudah. Ia tinggal di kamar sempit sewaan dekat stasiun, makan seadanya, dan sering menahan lapar agar uang beasiswanya cukup untuk membeli buku. Sementara teman-temannya datang ke kampus dengan mobil mewah, Arfan naik sepeda tua bekas milik mahasiswa sebelumnya. Namun, satu hal yang selalu ia jaga adalah wudhu dan waktunya dengan Allah. Tiap malam, selepas tugas kuliah dan belajar, ia sempatkan menengadah tangan di bawah langit jendela kamarnya yang sempit. Ya Allah, jangan jadikan aku silau dengan dunia. Cukupkan aku dengan ridho MU. Dalam kelas, Arfan jarang berbicara. Ia dikenal tenang, sopan, dan selalu membantu siapapun yang butuh. Suatu ketika, dalam sebuah tugas kelompok, namanya dicantumkan bersama 3 mahasiswa asing lainnya, termasuk Lin Wei. Saat pertama kali bekerja sama, Lin Wei hanya melihatnya sebelah mata. Kenapa kamu nggak ikut diskusi malam ini di restoran kampus? Tanya Lin Wei saat mereka menyiapkan draft presentasi. Aku harus ke masjid dulu. Nanti bisa nyusul kalau masih sempat. Jawab Arfan sambil tersenyum. Lin Wei mengerutkan dahi. Masjid? Kamu selalu pergi ke situ setiap malam. Bukan hanya malam, kata Arfan tenang. Setiap 5 waktu. Itu kebutuhan paling penting dalam hidupku. Lin Wei tidak menjawab. Tapi sejak malam itu, ia mulai memperhatikan. Arfan tak pernah tertawa berlebihan, tak pernah memandang wanita lain lama-lama, dan tak pernah terlihat terburu-buru untuk urusan dunia. Satu hari saat hujan deras turun tiba-tiba, semua mahasiswa berebut masuk ke dalam bus kampus. Arfan berdiri tenang di ujung antrean, membiarkan wanita dan yang lebih tua naik lebih dulu. Saat Lin Wei bertanya kenapa ia tidak ikut berebut,
Arfan menjawab pelan. Setiap rezeki sudah ada jatahnya. Yang penting kita sabar. Dan dari situlah benih-benih kagum itu tumbuh. Diam-diam, Lin Wei mulai mencari tahu lebih banyak tentang apa yang membuat Arfan berbeda. Ia tidak tahu bahwa rasa kagum itu akan membawanya pada pilihan yang tidak pernah ia bayangkan. Lin Wei duduk sendirian di balkon apartemennya yang mewah, menatap kelap-kelip kota Taipei di bawah langit malam. Sejak ia mengenal Arfan, hatinya berubah. Bukan karena wajah tampan, bukan karena kekayaan, apalagi status sosial. Justru karena ketenangan yang terpancar dari diri Arfan. Ada sesuatu yang belum pernah ia temukan pada pria manapun, bahkan dari kalangan elit sekalipun. Ia membuka ponsel dan mulai mencari. Islam, apa itu wudhu, sholat 5 waktu, kenapa muslim tidak pacaran? Beberapa video ia tonton diam-diam. Ia mencoba menirukan gerakan wudhu dari tutorial. Ia bahkan pernah berjalan ke masjid kampus dari kejauhan hanya untuk melihat Arfan masuk dan keluar. Wajah lelaki itu selalu teduh. Tidak pernah ia melihat Arfan marah, apalagi bicara kasar. Di kelas, Lin Wei mulai sering menatap Arfan diam-diam. Saat Arfan berbicara dalam presentasi, ia menyimak lebih dari siapapun. Ketika Arfan menjelaskan tentang pentingnya kejujuran dalam bisnis, Lin Wei mencatat setiap kalimatnya. Ketika Arfan selesai, Lin Wei bahkan bertepuk tangan paling keras. Suatu hari, mereka duduk bersebelahan di ruang baca kampus. Arfan sedang membuka buku tafsir terjemahan. Lin Wei menoleh dan bertanya pelan, "Kamu selalu belajar tentang agama setiap hari?" Arfan tersenyum. "Iya, karena hidup ini terlalu pendek kalau cuma untuk dunia. Aku takut kelak kembali kepada Allah tanpa tahu arah." Lin Wei mengangguk pelan. "Kalau aku ingin belajar juga boleh." Arfan menoleh sejenak, wajahnya sedikit kaget. "Belajar tentang Islam?" "Iya, tapi diam-diam dulu," ujar Lin Wei sambil menunduk. Arfan menarik napas dalam. "Belajar kebaikan tidak harus diam-diam. Tapi kalau itu membuat kamu nyaman, silakan. Tapi satu hal." "Apa?" "Aku tidak bisa mengajarkan cinta, kalau tujuannya bukan karena Allah." Lin Wei menatap mata Arfan. Dalam diam, ia mengerti maksudnya. Malam itu, ia menangis di dalam kamarnya. Lin Wei bukan menangis karena cinta yang ditolak, tapi karena hatinya menemukan cahaya yang selama ini ia cari. Semester akhir hampir tiba. Mahasiswa lain sibuk merancang rencana pasca wisuda. Ada yang akan magang di perusahaan internasional, ada yang pulang ke negeri asal, dan tak sedikit yang bersiap menikah. Arfan, ia masih setia dengan sepedanya, membawa tas lusuh, dan wajah penuh syukur. Di ruang kelas yang sejuk, suasana presentasi akhir berjalan tegang. Tapi perhatian Lin Wei hanya tertuju pada satu hal, keberanian. Bukan untuk bicara di depan kelas, tapi untuk mengucapkan apa yang selama ini ia simpan dalam dada. Beberapa hari setelah presentasi, Lin Wei mengajak Arfan bicara di taman kampus. Tempat itu sunyi, hanya terdengar gemericik air mancur dan angin yang meniup daun-daun kering. "Arfan, aku tahu ini mungkin terdengar aneh," kata Lin Wei, matanya menunduk. "Tapi, aku ingin menikah." Arfan terdiam. Napasnya sejenak tertahan. "Menikah dengan siapa?" Lin Wei mengangkat wajahnya. Matanya jujur, bening, dan tak bergetar. "Dengan kamu." Sejenak bumi terasa sunyi. Arfan menunduk. Dadanya berdegup. Ia tidak pernah menyangka kalimat semacam itu akan datang dari mulut wanita seperti Lin Wei. "Lin, aku laki-laki biasa. Aku tidak punya apa-apa. Hidupku hanya cukup untuk makan dan bayar kamar sewa. Kamu dari keluarga terpandang. Kamu bisa dapat laki-laki manapun. Tapi tidak semua laki-laki bisa membuatku jatuh cinta pada Tuhan." Arfan menunduk. Ia tahu ini bukan sekadar cinta. Ini adalah pertaruhan hidup. Ia tidak bisa menjawab tanpa istikharah. "Tunggu aku 3 hari. Aku akan minta petunjuk kepada Allah." Lin Wei mengangguk.
Aku tunggu. Malamnya, Arfan bersujud lama. Air matanya membasahi sajadah tipis yang ibunya berikan. Ya Allah, kalau ini jalan yang kau ridha, maka mudahkan. Tapi jika ini hanya jebakan dunia, maka palingkan aku sejauh mungkin. Hari ketiga, di masjid kecil belakang kampus, Arfan menghampiri Lin Wei yang sedang duduk di bangku taman, menggenggam sebuah mushaf kecil. Dengan syarat kamu masuk Islam dan belajar sungguh-sungguh, aku terima. Lin Wei menangis. Bukan karena diterima, tapi karena Allah telah menjawab doanya. Minggu pagi, kabut tipis masih menyelimuti Taipei ketika Lin Wei berdiri di ruang tamu rumahnya. Ia menggenggam tangan Arfan dengan erat. Di hadapan mereka berdiri seorang lelaki berusia 60-an, tinggi dan tegap, mengenakan jas hitam, dengan tatapan dingin yang sulit dibaca. Ayah Lin Wei, kamu bilang mau kenalkan teman kuliah. Ternyata seperti ini, ucap ayah Lin Wei dengan nada datar. Arfan menunduk sopan. Saya mengerti, Pak. Mungkin ini mengejutkan. Tapi saya datang bukan untuk merendahkan, justru untuk memuliakan putri Bapak. Lin Wei menyela, suaranya gemetar. Ayah, aku serius. Arfan bukan sekadar teman. Dia yang membuatku mengenal Allah. Aku ingin hidup bersamanya dalam agama yang sama. Seketika ruang itu hening. Angin dari jendela membuat tirai bergerak perlahan, seperti menambah suasana yang menegangkan. Sang ayah menatap Lin Wei dengan tatapan getir. Kamu tahu konsekuensinya, Wei? Keluarga kita, reputasi kita, kamu buang demi lelaki miskin ini. Lin Wei menatap mata ayahnya. Matanya basah tapi mantap. Apa gunanya nama besar, kalau jiwaku kosong? Ayah. Arfan kembali berbicara. Saya tidak punya harta, Pak. Tapi saya ingin menjaga kehormatan putri Bapak dengan cara yang Allah ridha. Jika Bapak izinkan, saya ingin melamar Lin Wei secara sah, sebagai suami istri seutuhnya. Sang ayah menatap lekat wajah Arfan. Mungkin ia mencari kebohongan. Tapi yang ia lihat adalah keteguhan. Ia berdiri, membalik badan, lalu melangkah keluar ruangan. Tak sepatah kata pun. Lin Wei menunduk. Tangisnya pecah. Tapi Arfan menenangkannya. Tidak apa-apa. Semua ini ujian. Beberapa jam kemudian, sang ayah kembali masuk. Ia membawa sebuah kotak kecil berisi buku tua. Ia meletakkannya di atas meja. Aku dulu membaca ini ketika ibumu mengajakku mengenal Islam, tapi aku tidak pernah melanjutkannya. Sekarang, lihat apa yang terjadi. Arfan mendekat, menyentuh buku itu dengan hati-hati. Ia menatap sang ayah. Bolehkah saya mengajak Bapak juga mengenal lebih jauh? Sang ayah menarik napas dalam. Berikan aku waktu. Hari itu, cinta Lin Wei dan Arfan bukan hanya menembus batas agama dan budaya, tapi juga mulai melunakkan hati seorang ayah yang dulu keras seperti baja. Hari itu langit Taipei berwarna biru pucat, ditemani angin lembut yang menyentuh wajah setiap tamu yang hadir. Masjid kecil di pinggiran kota menjadi saksi dari janji suci dua insan yang berbeda bangsa, bahasa, dan budaya. Lin Wei mengenakan gaun putih sederhana, tanpa make-up berlebihan, namun wajahnya bercahaya. Di sebelahnya, Arfan mengenakan baju koko putih bersih, dengan peci yang ia beli sejak awal datang ke Taiwan. Kobiltu nikah Lin Wei bimahrin. Suara Arfan gemetar, namun jelas. Di akhir kalimat, air matanya tumpah. Tangis kebahagiaan. Tangis penuh syukur. Lin Wei kini bernama Aisyah Lin Wei. Ia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat beberapa hari sebelumnya, disaksikan para ustadzah lokal yang dengan hangat membimbingnya. Ia belajar membaca Al-Quran dengan mengeja huruf-huruf hijayah. Dalam hatinya tumbuh keyakinan bahwa hidup barunya bukan akhir, tapi justru awal dari semuanya. Usai akad, ayah Lin Wei mendekat. Wajahnya tidak semuram dulu. Ia menggenggam tangan Arfan dan berbisik pelan, "Jaga dia lebih dari aku menjaga ibunya dahulu." Arfan mengangguk. Matanya berkaca-kaca.
Insya Allah, Pak. Teman-teman sekelas mereka hadir. Beberapa memotret, sebagian hanya berdiri dan mengangguk kagum. Mereka tahu, ini bukan pernikahan biasa. Ini adalah bukti nyata bahwa cinta tidak selalu datang dari kesamaan dunia, tapi dari keinginan menuju akhirat bersama. Di malam hari, ketika mereka sudah di rumah kecil sewa sederhana di pinggiran kota, Arfan dan Aisyah duduk berdua. Tidak ada pesta mewah, tidak ada bulan madu di luar negeri. Hanya ada dua hati yang bersatu karena Allah. Aku tidak percaya, kita benar-benar jadi suami istri, kata Aisyah pelan, kepalanya bersandar di bahu Arfan. Arfan tersenyum, menatap langit-langit kamar mereka. Aku juga tidak percaya, Allah menyatukan kita dari jarak yang sejauh ini. Aisyah menatap wajah suaminya. Kita belum punya apa-apa, ya. Kita sudah punya yang paling mahal, iman. Malam itu mereka tidur dalam doa dan sujud. Tak ada yang lebih indah bagi dua insan yang mencintai karena Allah, selain bersatu dalam janji yang suci. 1 tahun berlalu sejak akad suci itu terucap. Kehidupan Arfan dan Aisyah Linwei jauh dari glamor. Mereka tinggal di rumah sewa kecil tak jauh dari kampus, dan memilih hidup sederhana. Namun setiap pagi, Arfan selalu membangunkan istrinya dengan ciuman di kening dan kalimat yang sama. Sudah waktunya sholat, istriku. Aisyah kini mengajar bahasa Mandarin secara daring untuk anak-anak dari negara lain, sambil terus belajar menghafal surat-surat pendek. Sementara Arfan bekerja paruh waktu sebagai penerjemah dan mengurus beasiswa lanjutan untuk studi pasca sarjana. Pagi itu, mereka sedang duduk di balkon kecil sambil menyeruput teh hangat. Suasana tenang, matahari hangat menyinari wajah mereka yang tampak semakin damai. Aku mimpi tadi malam, kata Aisyah, matanya berbinar. Mimpi apa? Tanya Arfan sambil tersenyum. Aku mimpi kita tinggal di Indonesia. Di rumah kecil dekat sawah, ada anak-anak berlari sambil tertawa. Ada suara adzan dari masjid bambu. Dan kamu sedang mengajari anak-anak ngaji. Arfan diam. Ia menatap jauh ke langit, lalu mengusap kepala istrinya lembut. Itu bukan mimpi, itu doa. Dan semoga Allah ijabah. Hari-hari mereka tak selalu mudah. Kadang uang tak cukup. Kadang rindu kampung halaman membuat Arfan termenung lama. Tapi di balik segala kekurangan itu, mereka selalu punya alasan untuk tersenyum, satu sama lain, dan Allah yang menyatukan mereka. Sore itu, mereka diundang kampus untuk menjadi pembicara dalam seminar bertema, Cinta dalam Perbedaan. Para mahasiswa memenuhi ruangan. Ketika Arfan berdiri di panggung, ia tak bicara tentang kisah cinta romantis seperti yang orang harapkan. Ia hanya berkata, saya tidak pernah mencari cinta di kampus ini. Saya hanya ingin belajar dan pulang membawa ilmu. Tapi Allah memberi lebih. Ia beri saya seorang istri, yang bukan hanya teman hidup, tapi juga teman menuju surga. Aisyah duduk di bangku depan. Matanya berkaca-kaca. Ia tahu, inilah hadiah terbesar dari Allah. Seorang suami yang mencintainya bukan karena rupa, bukan karena status, tapi karena iman. Dan di akhir acara, ketika mahasiswa berdiri memberikan tepuk tangan panjang, Arfan hanya tersenyum sambil menggenggam tangan istrinya. Terima kasih telah memilihku, bisiknya. Aisyah menjawab dengan pelan, bukan aku yang memilih, tapi Allah yang memilihkan kita untuk saling menemukan. Langit Taipei saat itu mulai berubah jingga. Seolah mengiringi kisah mereka yang telah sampai pada puncaknya. Tapi bagi mereka, ini baru permulaan. Permulaan menuju rumah tangga yang selalu bersujud, bersama, hingga akhir hayat. Saudaraku, kisah Arfan dan Aisyah Linwei bukan sekadar tentang cinta yang menyatukan dua insan beda bangsa, tapi tentang keimanan yang mempersatukan dua jiwa dalam tujuan hidup yang sama, menuju ridho Allah. Dari cerita ini kita belajar bahwa cinta yang tumbuh bukan dari pandangan mata, tapi dari kedekatan hati kepada Allah, adalah cinta yang paling kuat menembus segala perbedaan. Arfan tidak pernah mencari pasangan di negeri asing. Ia hanya ingin menuntut ilmu, menjaga diri, dan tetap istiqomah dalam agama. Tapi ketika Allah berkehendak,
Ia dipertemukan dengan wanita yang hatinya bersih dan terbuka untuk menerima hidayah. Aisyah Lin Wei, meski berasal dari keluarga non-muslim dan dari negeri yang jauh, hatinya lembut dan mudah tersentuh oleh akhlak seorang pria muslim. Ia tidak dipaksa, tidak diiming-imingi dunia, tapi ia memilih Islam karena ia melihat kebenaran yang memancar dari akhlak suaminya. Ini pelajaran besar bagi kita semua, khususnya para pemuda, bahwa tugas kita bukan mengejar jodoh, tapi memperbaiki diri dan membiarkan Allah yang mendatangkan jodoh terbaik. Jika niat kita lurus, insya Allah, cinta yang datang akan membawa keberkahan dunia dan akhirat. Dan yang terakhir, jangan pernah menilai seseorang dari mana asalnya. Karena bisa jadi, orang yang paling jauh tempat tinggalnya, justru paling dekat dengan hati kita. Karena Allah yang mempertemukan, bukan logika dunia. Semoga kisah ini menguatkan kita semua untuk tetap menjaga iman, sabar dalam menanti ketetapan Allah, dan yakin bahwa cinta yang halal adalah cinta yang paling indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.